Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zubaidah, calon guru penggerak angkatan 6. Saya bertugas di SD Negeri Simu, Kabupaten Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Koneksi antar materi kali ini yaitu terdapat 4 modul. Modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu bersifat statis tetapi dinamis. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan Bagja. Ada 5 tahapan Bagja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan, yang kedua, ambil pelajaran, yang ketiga, gali mimpi, yang keempat, jabarkan rencana, dan yang kelima, atur eksekusi. Dari tahapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pemahaman saya mengenai konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik yang saya temukan di luar dugaan yaitu pemberian reward kepada siswa bisa berdampak tidak baik di masa depannya, dan saya menemukan perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Selain itu, saya juga mengetahui 5 posisi kontrol sebagai seorang guru sehingga saya bisa mengambil sikap dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi saya dalam melakukan segitiga restitusi ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya mencoba memposisikan diri berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya, serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya positif. Selain itu, saya juga memposisikan diri saya sebagai manajer sehingga siswa berpikir secara mandiri atas tindakan yang dilakukannya.
Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Sikap saya masih belum konsisten menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sebagai posisi kontrol teman dan juga sebagai pemantau. Menerapkan pemahaman yang baru membutuhkan waktu secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, agar kedepannya menjadi pembiasaan dapat konsisten dilaksanakan. Selain itu, merubah pola pikir siswa yang sudah terbiasa dengan adanya reward dan hadiah adalah tantangan tersendiri dalam memberikan pemahaman ke mereka. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Selain itu, saya juga tertantang dalam memberikan pemahaman ke siswa bahwa dalam melakukan kebaikan bukan didasarkan kepada rewards, akan tetapi karena kita menghargai diri sendiri. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, yaitu saya menemukan hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah guru lainnya yang mau menerima pemahaman baru dan antusias dalam membantu setiap aksi nyata yang dilakukan. Pelaksanaan keyakinan kelas yang sudah mulai dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol sebagai seorang manajer. Selain itu, merubah kebiasaan memberikan hadiah, reward atau penghargaan kepada siswa juga perlu dirubah karena memiliki dampak negatif bagi siswa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dan tepat dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, walaupun kadang hasil yang saya harapkan tidak sesuai atau kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menyesuaikan diri dengan posisi kontrol sebagai manajer, dan saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Dan saya membiasakan siswa untuk melakukan kebaikan tanpa harus melihat adanya imbalan atau reward, sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang saya praktikkan dan bagaimana saya mempraktikannya? Sebelumnya, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, akan tetapi tidak menggunakan tahap yang utuh dalam melakukan restitusinya. Biasanya ketika ada permasalahan, saya selalu menanyakan kronologi kejadian langsung dari siswa dan mengatakan tidak akan menyalahkan mereka. Hal ini saya lakukan agar mereka tidak takut dan dapat menceritakan kronologi secara jujur. Dan di akhir, saya selalu menanyakan perasaan mereka atas tindakan yang mereka lakukan. Seperti apakah perbuatan yang mereka lakukan itu sudah benar? Kalau tidak, apa yang sebaiknya mereka lakukan? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Adakah hal-hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi yang baik antar semua warga sekolah, baik guru dengan guru, guru dengan orang tua murid, karena anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang menunjang. Kerjasama warga sekolah dalam menunjukkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak.